meskipun di tengah masalah global, di tengah pandemi COVID-19, jangan mematah semangat dari adik-adik semua atau teman-teman di rumah untuk tetap mencoba hal-hal yang baru. Salah satunya itu berbisnis misalnya. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya Ida Jinau akan berbicara atau berbincang dengan seseorang di mana orang ini nanti akan berbagi mengenai. Pada video kali ini saya akan berbincang dengan seseorang yang nantinya orang tersebut akan berbagi informasi mengenai bisnis. Jadi mungkin adik-adik di rumah bisa menebak topik atau tema kita pada hari ini. Jadi adik-adik, pada video kali ini topiknya itu tentang bisnis sambil kuliah. Jadi pada langsung saja siapa dia? Jadi ini dia. Surpes. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Surpes. Oke, selamat siang. Apa kabar? Sehat-sehat. Bagaimana bisnisnya? Lumayan lancar. Lancar ya. Masuk walaupun masa pandemi ini kita bersyukur masih bisa menjalankan. Baik, terima kasih Surpes. Hari ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, bahwa topiknya atau temanya itu tentang bisnis sambil kuliah. Jadi bincang kali ini kita akan berbicara seputar itu saja. Siapa Bapak? Oh ya. Siap? Siap. Harus siap. Baik, untuk mengenal lebih dalam siapa itu Kakak Silves, jadi untuk kesempatan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Kakak Silves untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Silves Rudin. Saya sedang kuliah di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, semester 6 di program studi pendidikan matematika. Saya aslinya itu dari Rawa Utara, tepatnya itu di Nang. Terima kasih. Baik, hanya sedikit tambahan informasi untuk kalian di rumah bahwa Kakak Silves ini salah satu mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng. Dan selain mahasiswa, dia juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika atau sering dikenal dengan Ketua HMPS. Jadi buat anu yang di sana yang sudah menjadi sebagian atau sebarunya hatinya Silves, jangan takut ya, karena apa? Program studi pendidikan matematika saja Kakak Silves bisa jaga, apalagi hatinya siap. Baik, pada video kali ini Kakak Silves saya akan bertanya ada beberapa hal yang nantinya sangat diharapkan jawaban dari Kakak Silves bisa menjawab pertanyaan atau memotivasi teman-teman di rumah, bukan saya saja, khususnya dalam berbisnis, lebih tepatnya sih berbisnis sambil kuliah. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang saya tanyakan ke Kakak Silves. Oke, kalau yang pertama, mungkin Kakak Silves bisa jelaskan alasan atau hal yang mendasari Kakak Silves itu sampai berbisnis gitu, meskipun di tengah pandemi. Oke, untuk mungkin lebih tepatnya kepada motivasi ya. Baik, di sini saya ingin berbagi informasi bahwa dulu itu kalau tidak salah tepatnya itu di semester 3, saya itu membantu menjual barang isunya kakak. Dari situ saya jadi termotivasi. Nah, kenapa saya tidak bisa untuk berdiri sendiri menjalankan bisnis ini? Dari situ maksudnya saya melihat bahwa begitu banyak keuntungan dari proyek. Selain uang, kita juga mendapat keuntungan bagaimana kita memanajemen waktu. Dan mungkin motivasi yang kedua itu, jadi kalau tidak salah semester 3 itu kita sudah masuk pada pandemi. Nah di situ kemarin saya kan kita kemarin di rumah kan, belajar di rumah. Nah di situ saya merasa jenuh sekali setelah kuliah, saya tidak ada kegiatan yang lain. Jadi saya berpikir untuk lebih kreatif bahwa saya harus bisa melakukan aktivitas yang lain di rumah ini. Bukan hanya duduk diam baring sudah, tetapi saya berpikir untuk bisa menjalankan aktivitas lain. Dan yang saya pilih itu untuk berbisnis. Jadi saya itu karena terlalu merasa jenuh di rumah, jadi saya berpikir untuk membangun semangat saya untuk berbisnis sampai sekarang. Oh ya, baik teman-teman di rumah, jadi itu alasan atau motivasi Kakak Silves sampai dia terjun untuk berbisnis sambil kuliah. Karena apa? Karena mungkin teman-teman di rumah tahu bahwa kuliah itu masa yang tidak menyenangkan teman-teman, masa yang banyak tugas, banyak beban gitu Silves.
terus banyak tugas, pokoknya intinya tidak nyaman, tidak baik saja. Jadi meskipun di tengah kesibukannya kekasih Silve sebagai mahasiswa, dia juga tetap melaksanakan kegiatan yang tentunya bisa menghasilkan, salah satunya itu berbisnis. Jadi mungkin bisa dijelaskan, misalnya mungkin bisa disebutkan barang-barang bisnis itu seperti apa saja, maksudnya barang-barang yang dijualkan itu apa saja. Oke, untuk barang-barang yang dijual itu bervariasi dari berbagai, mungkin teman-teman yang lain juga sudah bisa melihat di akun media sosial saya. Itu ada yang pertama itu untuk fashion, dari mungkin untuk semua fashion juga ada. Jadi mungkin kalau yang juga fashion juga bisa langsung hubungi saja. Dan ya, yang lain itu mungkin teman-teman juga bisa lihat itu berbagai perawatan rumah tangga itu saya juga ikut menjual berbagai produk secara online. Jadi teman-teman di rumah kalau misalnya mau pesan barang saja, jangan lupa pesan di kasih PC ya. Baik, selanjutnya Kakak Silve saya ingin bertanya, mungkin bisa diterangkan media yang digunakan untuk memposting barang online itu apa saja? Oke, kalau dari saya itu untuk menjual saya punya barang itu mungkin yang saya sering pakai. Baiklah. Terlepas dari Kak Silve, mungkin bisa diterangkan media yang digunakan untuk memposting barang online itu apa saja? Oke, untuk media mungkin sudah banyak yang disebarkan itu, tetapi yang sering saya pakai sampai hingga saat ini itu hanya Facebook dengan WA. Jadi saya itu tidak setiap hari sih postingnya, hanya mungkin kalau misalnya saya lagi ada waktu kosong, saya bermain sosial media Facebook dengan WA, jadi saya post di sana, post di FB. Kalau misalnya ada yang tanya, kami bisa langsung ke WA. Terus kalau misalnya sudah serius untuk mengorder barang, jadi kami langsung atas. Jadi media yang sering saya gunakan sekali itu WA dan Facebook. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah melihat di satunya akun. Jadi waktunya Kakak Silve berbisnis itu maksudnya dari semester 3 kemarin. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ataupun pengalaman-pengalaman yang menyenangkan selama berbisnis. Oke. Dalam berbisnis itu tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Kakak Ida, bahwa kita seringkali itu menghadapi berbagai pengalaman, termasuk pengalaman yang menyenangkan, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Di sini untuk pengalaman yang tidak menyenangkan itu banyak sekali gitu ya. Saya hanya berbicara salah satunya itu bagaimana barang yang kita order itu tidak dibeli oleh pelanggan yang sebenarnya dia yang punya. Di situ kita sangat merasa down sekali, sangat merasa down, sangat merasa kecewa dengan kita punya barang bisnis itu. Karena untuk mencari pelanggan di masa pandemi ini sangat sulit sekali berbeda. Misalnya ada barang yang tadi bukan hanya 1-2 barang saya beli, ada juga yang pesannya banyak, tetapi yang di order itu mungkin tidak ada. Bahkan ada yang hilang kabar. Bahkan sudah pesan sebelumnya. Padahal sebelumnya itu sering kontak pas beberapa hari barang sudah mau ready, sudah hilang kabar. Jadi ya situ kita sangat merasa kecewa. Jadi alasan maksudnya Kakak Silve sudah mengalami hal yang menyakitkan tuh, pengalaman beberapa pengalaman yang memotivasi Kakak Silve untuk tetap berbisnis itu seperti apa? Oh ya, kalau misalnya saya berpikir begini, kalau misalnya kita berhenti hanya karena itu, nah maksudnya untuk apa kita mulai? Jadi saya berpikir begini, ini kan semua kehidupan itu ada tantangannya, dalam hidup pasti ada tantangannya. Jadi saya berpikir begini, ini adalah tantangan hidup saya, ini adalah salah satu tantangan dalam hidup saya. Jadi bagaimana saya untuk bisa mengatasi hal ini? Jadi saya mungkin saya lebih memperkuasa punya semangat, dan juga mungkin itu saya juga sering memperkuasa punya iman. Jadi iman juga sangat penting dalam berbisnis ini. Baik, jadi perlu diketahui bahwa iman juga menurut Silve itu perlu diterapkan mungkin ya, istilahnya itu dalam menjalani bisnis khususnya sambil kuliah. Mungkin terlepas dari pengalaman yang menyakitkan Kak Silve, di antara pengalaman yang ada, pengalaman yang paling
paling susah dilupakan selama berbisnis itu apa? Oke, untuk Menyenangkan. pengalaman yang menyenangkan itu, Entah itu dari penghasilannya kah atau iya, mungkin yang pertama itu dari penghasilan. Jadi kita punya penghasilan misalnya itu sudah banyak atau sudah melebihi apa yang kita pikirkan itu sangat menyenangkan bagi saya. Jadi itu saya sangat senang ketika mendapatkan penghasilan yang di luar dugaan. tapi juga yang lebih menyenangkan lagi itu berkaitan dalam berbisnis itu kita mendapatkan maksudnya banyak motivasi dari orang lain. Jadi selama berbisnis ini kita mendapatkan berbagai macam maksudnya berbagai macam bukan tawaran, motivasi dari orang lain bahwa kita itu benar-benar benar-benar semangat untuk menjalankan kita punya kehidupan, di mana kita bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, kita juga bisa menjalankan bisnis ini. Mungkin baik, terlepas dari itu Kakak Silves, mungkin Kakak Silves bisa memberi informasi kepada kami mungkin keuntungan-keuntungan yang didapat atau keberhasilan-keberhasilan yang didapat selama berbisnis online. Apakah kuliah yang dibayar oleh atau masih ditanggung oleh keluarga, orang tua atau seperti apa gitu. Oke, untuk sampai sekarang ini untuk seperti yang disampaikan oleh Frida itu tidak belum. Kalau satunya perkuliahan itu masih ditanggung satunya orang tua. Jadi mungkin untuk keuntungan bisnis ini keuntungan bagi saya hanya untuk misalnya untuk uang pulsa atau untuk beli baju. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah bisa tanggung sendiri. Kalau untuk perkuliahan itu kredit itu masih uang dari orang tua. Baik, pertanyaan yang terakhir Kakak Silves, menurut Kakak Silves ini berbisnis sambil kuliah itu hal yang menyenangkan atau yang sulit atau tidak? Oke, mungkin saya bisa katakan sulit tapi menyenangkan. Sulitannya di mana? Oke, kesulitannya itu tadi kita itu sangat dalam bisnis sambil kuliah ini kita dituntut untuk bisa memanajemen waktu yang baik. Karena kita tahu kita punya perkuliahan yang sangat padat, di mana kita dipenuhi dengan tugas-tugas, tetapi menyenangkan juga sih kita bisa menjalankan perkuliahan itu sambil berbisnis. Jadi mungkin bagi saya ini sangat bermanfaat karena kita bisa meluangkan waktu selain di tengah kepadatan kita bisa masih untuk berbisnis untuk menghasilkan uang. Jadi saya bersyukur sekali kepada diri saya sendiri karena saya bisa menjadi seorang pebisnis itu meskipun sedang kuliah. Baik teman-teman, itu tadi ada beberapa informasi dari Kakak Silves. Jadi menurut teman Silves, berbisnis sambil kuliah itu susah gampang. Susahnya tadi sudah tahu toh, dengar sendiri dari teman Silves, terusnya gampang juga seperti apa. Jadi perlu diketahui untuk adik-adik di rumah bahwa bisnis sambil kuliah itu bukan suatu hal yang gampang. Tidak segampang bilang aku cinta kamu, terus kamu sama-sama dengan dua, atau satu kali sama dengan satu. Tidak segampang yang dilihat, dan tidak sesulit juga seperti yang kita bayangkan, atau tidak sesulit menghafal kosakata, menghafal rumus matematika dan lain sebagainya. Jadi tidak sesulit itu adik-adik dan teman-teman di rumah. Karena apa? Karena sesuatu yang kita kalau sesuatu yang ada niat memang dari hati perlu dilakukan, maka suatu hasilnya juga pasti akan baik. Karena jika dijalankan dengan baik juga, dengan niat yang baik, terus kerja keras juga, terus iman tadi seperti yang Kakak Silves bilang atau katakan tadi, bahwa itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana menjalankan bisnis, khususnya selama perkuliahan, selama kuliah. Jadi itu Kakak Silves. Jadi mungkin sebelum mengakhiri video kita pada hari ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada adik-adik di rumah, sehingga itu bisa memberi inspirasi atau motivasi bagi adik-adik di rumah. Oke, kalau dari saya, teman-teman semua, kalau berkaitan dengan bisnis, satu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua itu, jangan takut untuk memulai yang baru. Jadi kita jangan pernah berpikir menyerah sebelum kita melakukan sesuatu yang baru. Karena kalau misalnya kita berpikir dulu, aduh ini sulit, ini tidak bisa, ini susah untuk dilaksanakan, pasti
pastinya kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi yang paling penting adalah kita berbuat dulu. Kita lihat bagaimana apa yang harus kita lakukan, dan intinya itu kita mempunyai semangat dalam diri untuk menjalankan sesuatu yang baik. Terima kasih Kak Silves. Baik, perlu diketahui teman-teman di rumah bahwa Silves ini merupakan orang yang sudah mulai berbisnis meskipun masih kuliah. Jadi untuk teman-teman di rumah yang saat ini mungkin ada niat berusaha atau ingin mencoba berbisnis meskipun sambil kuliah, tidak apa-apa teman-teman. Setidaknya kita bisa berusaha terus melakukan hal yang baru intinya. Terus dan mungkin untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih sudah mulai berbisnis sambil kuliah, tetap semangat untuk teman-teman semua. Tetap semoga bisnisnya itu tetap berjalan baik, terus barang-barangnya juga bisa laku di mana-mana, terus bisa dibeli oleh siapa saja, seperti itu teman-teman. Jadi karena kalau misalnya kita tidak memulai, terus kapan? Atau pertanyaan seperti begini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terus kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi itu teman-teman mungkin intinya dari dalam diri kita sendiri. Jadi dari kita sendiri bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan atau indikator kita dalam memperoleh sesuatu yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita maupun bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu saja berkaitan dengan ganda coklatnya kita hari ini, berkaitan dengan bisnis sambil online, bisnis sambil kuliah maksud saya. Jadi setidaknya semoga inspirasi dari Kakak Silves bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman, bisa memotivasi teman-teman di rumah, setidaknya bisa berbisnis sambil kuliah. Jadi bisnis sambil kuliah itu tidak susah teman-temannya, mungkin kita ada niat untuk mencobanya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Silves.